bersama sampai ke surga Allah. Yang pertama, kalau ingin terus bersama, suami istri harus punya satu prinsip pertama. Prinsip saling membutuhkan. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ingat, wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian. Dan kalian adalah pakaian buat mereka. Ini prinsip saling membutuhkan. Katakan, anak butuh sama istri anak. Nggak bisa anak hidup tanpa dia. Istri juga kayak gitu. Nggak, anak sangat butuh sama suami anak untuk membesarkan anak-anak kita. Kalau sudah unsur ini hilang, kadangkala ada suami yang sok mengatakan kepada istrinya, kau yang butuh sama aku. Kau tahu, yang ngantri kepingin aku itu banyak. Aku cuma tolak semua. Jadi kau harus bersyukur dapat aku. Ada suami yang kayak gitu. Aku cerai sama kau bisa dapat 10 wanita yang lebih baik dari engkau. Ini sudah nggak baik. Pernikahannya sudah mulai kacau. Atau si istri. Biasanya wanita-wanita yang bekerja memiliki penghasilan sendiri. Dia merasa nggak butuh sama suaminya. Ada orang tua bahkan yang menanamkan rasa ketidakbutuhan ini kepada putrinya. Dia mengatakan kepada putri, nak kau bekerjalah. Jangan berhenti kau bekerja. Terus kau bekerja. Supaya apa? Supaya kau nanti bercerai, kau sudah punya penghasilan. Jadi si putrinya ini disiapkan untuk bercerai memang. Karena kalau sudah punya penghasilan, merasa dia nggak butuh sama suami. Subhanallah, kebutuhan wanita kepada suami itu bukan butuh makan, jemaah. Tuh wanita tanpa suami bisa hidup. Tapi ada yang lebih dari itu yang dibutuhkan. Memadu cinta dan kasih. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Belum pernah dilihat dua orang yang memadu kasih seperti mereka yang menikah. Status sosial. Pulang ke rumah. Ada yang bukain pintu. Suami juga seperti itu, istri juga seperti itu. Tanamkan bahwasanya anak butuh sama istri anak. Anak-anak siapa yang ngajarin ngaji? Istri anak, subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, harus saling mengenal. Apalagi yang mau dikenal, Ustaz? Ya harus kenal. Lelaki harus tahu dengan sifat-sifat wanita. Dan wanita harus tahu dengan sifat-sifat lelaki. Kalau cuma kenal wajahnya, kenal gayanya, itu nggak cukup untuk membina rumah tangga, nggak cukup. Perlu untuk mengenal lebih dalam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu para sahabatnya, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau luruskan patah, artinya wanita akan tetap seperti itu. Sampai kapan? Sampai mati. Dia tuh bengkok. Para ulama menjelaskan bengkoknya wanita di sana, dia itu lebih mendahulukan perasaannya. Kayak gitu tuh wanita. Cepat sakit hati. Kadang kala suaminya salah ngomong sedikit nangis. Lalu suami ngomong, kau itu kok cengeng sih? Ya memang wanita cengeng. Kalau dia nggak cengeng, antum tanya loh, kok nggak cengeng dia? Tapi kalau cengeng, ini perempuan kayak gitu. Memang itu sifat wanita. Kita harus paham itu sifatnya. Wanita itu suka dengan perhiasan, seneng banget dia. Makanya kenapa kalau antum mau kajian sama perempuan, persiapannya harus panjang. 1 jam sebelum itu anda ngomong, kita mau berangkat nih. Kadangkala wanita itu duduk di cermin, duduk. Ngapain? Wallahu a'lam. Dia suka berhias. Dia suka ketemu sahib-sahibnya. Dia pakai gelangnya. Ke pengajian dia pakai gelangnya. Walaupun pakai abaya, dia sembunyikan. Tapi pas di tempat perempuan, dia buka kancingnya. Dia tunjukkan gelangnya. Masya Allah. Itu perempuan kayak gitu. Dan antum harus tahu kalau itu memang wanita. Wanita itu pencemburu. Mulai antum tahu dengan sifat wanita. Wanita itu suka dipuji. Iya.
Antum pun suka dipuji, apalagi wanita suka disanjung. Kalau wanita itu tidak mendapatkan sanjungan dari suaminya, dia akan cari dari tempat lain. Berapa banyak wanita-wanita yang secara materi penuh dikasih suaminya, tapi tidak dikasih cinta dan kasih sayang. Akhirnya dia cari ke tempat lain. Sekarang ada jejaring sosial. Ada wanita yang ketika bersolek, berdandan, suaminya datang, nggak dilihat sama suaminya. Kenapa? Udah biasa dia lihat istrinya. Tapi coba istrinya keluar rumah dengan dandanan seperti itu. Satu kampung semua mengatakan Masya Allah. Maka suami harus memenuhi kebutuhan wanita tadi. Dia tahu sifatnya. Baik, istri harus tahu dan faham dengan sifatnya lelaki. Lelaki itu ingin aturannya tidak dilanggar. Dia kalau ngomong kepingin yang dia omongkan itu dikerjakan sama istrinya. Nah, karrijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin, komandan itu nggak suka dibantah sama anak buahnya. Jangan dibantah. Dengarkan dan taati. Selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, laksanakan. Kecuali suami nyuruh yang nggak, ya bukan fitrahnya wanita. Suami ngomong, istriku, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ana lihat tuh mobil bocor ban depannya itu. Kau ganti sana ya. Istrinya ganti. Enggak, itu bukan fitrahnya dia seperti itu. Kau harus tahu diri. Maka sang wanita harus mentaati perintah suaminya. Kenali sikap-sikap dan sifat suaminya mungkin yang tidak dia ketahui. Al-Qadhi Shuraih bercerita kepada Sya'bi, dia pernah menikah dengan wanita dari Bani Tamim. Bangsa Arab dari Bani Tamim. Yang terkenal keras Bani Tamim ini. Tatkala Shuraih menikah Bani Tamim, ada perasaan menyesal dia. Aduh, kayaknya anak dapat wanita yang keras. Suatu malam istrinya dikirim. Dia masuk ke kamar istrinya, orang-orang pada pergi. Akhirnya dia sholat. Kan dianjurkan untuk sholat 2 rakaat kemudian berdoa. Lalu Shuraih hendak menyentuh istrinya. Apa kata istrinya? Ala rislik au kuffa anka. Tunggu dulu, jangan dipegang anda. Allah, kata Shuraih, benar kata anak. Dapat bala anda ini perempuan kayak gini. Ternyata apa kata wanita ini? Aku wanita muslimah dari bangsa Arab yang aku nggak kenal sama engkau. Maka sebelum kau menyentuh aku, sampaikan. Wanita ini memulai ucapannya dengan pujian kepada Allah dan salawat buat Rasul SAW. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasul. Baru dia ngomong. Tolong sampaikan kepada aku apa yang kau sukai, apa yang kau benci. Supaya aku kenal sama engkau. Akhirnya Shuraih langsung ceramah jemaah. Kata Shuraih, ana langsung pidato di depan istri. Innal hamdulillah, apalah dia baca. Dia mengatakan yang aku sukai ini dan itu. Makanan yang aku sukai ini, minuman yang aku sukai ini. Dia sebutkan. Aku tidak suka ini dan itu. Akhirnya istrinya tanya. Di antara tetangga-tetanggamu siapa yang kau suka aku bergaul sama mereka. Dan siapa yang kau nggak suka aku bergaul dengan mereka. Cerita Bani Fulan. Tuh keluarganya Fulan orang-orang baik. Kau silahkan bergaul sama mereka. Tapi keluarga Fulan kau jangan bergaul dengan mereka. Mereka orang-orang yang jahat. Ini Shuraih menjelaskan kepada istrinya. Lalu tanya lagi istrinya, terus bagaimana tentang keluargaku? Kapan kau suka mereka datang berziarah ke tempatmu ini? Maksudnya mertua ibunya dia, keluarganya dia. Kata Shuraih, aku ini seorang hakim. Aku nggak suka mereka membuat aku bosan. Iya sudah, selesai. Kata Shuraih, subhanallah, ana hidup bersama dia setahun nggak terasa. Indah semuanya. Sampai suatu hari, ana masuk rumah ada wanita datang, wanita tua. Yang nyuruh-nyuruh istrinya. Kalau nggak salah istrinya namanya Zainab. Kau lakukan ini, itu. Tanya si suaminya nih Shuraih ini. Siapa? Ibuku. Kata, ibumu ahlan wa sahlan. Dia ngomong. Lalu dia jelaskan, kau kalau lihat sesuatu yang nggak benar dari istrimu, kau pukul dia. Ini ibu ngasih tahu menantu.
Sampai seperti itu. Biasanya kata ibu ini, wanita itu akan main-main kalau dia merasa dimanja sama suaminya. Mulai dia nggak taat, nggak baca, maka ketika itu kau pecut dia. Kata ibunya si wanita. Akhirnya pulang wanita. Lalu tanyalah si istrinya kepada Syureh. Untuk keluarga istrimu bagaimana kau suka kunjungan dia ke sini? Kata Syureh, terserah mereka kapan mereka mau berkunjung ke sini. Karena ternyata keluarga istrinya ini baik. Kan ada keluarga istri itu yang menjadikan anaknya jadi nggak taat sama suaminya. Ngomporin anaknya. Kau itu jangan mau kalau disuruh kayak gitu sama suamimu. Kok subhanallah. Ini yang rusak kayak gini. Maka tadi Syureh menceritakan 20 tahun mungkin dia hidup sama istrinya. Aku nggak pernah ribut sama istriku. Kenapa? Karena dari awal sudah saling faham. Ngerti apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Ibu-ibu harus tahu kalau suaminya nggak suka datang ke rumah, istrinya nggak ada. Maka harus tahu jam berapa suaminya pulang. Sebelum suaminya datang, si istri sudah ada. Kadang-kala ada wanita-wanita suaminya datang, assalamualaikum, si perempuan masih telepon. Udah datang bang. Masya Allah. Ya nih suamiku lagi datang. Macam dia ngobrol. Oh, matikan HP-nya. Ketika suaminya datang langsung matikan HP-nya datang. Sambut suaminya. Suami ini baru dari kerja capek dia. Maka dengan seperti itu insya Allah. Dan para suami juga harus memahami istrinya. Baik. Setelah saling mengenal. Kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan pasangan hidup kita. Jangan lihat kepada kekurangannya. Tiada gading yang tak retak. Semuanya itu memiliki kekurangan. Kita pun punya kekurangan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Beriman. Ini catatannya beriman. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku-perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang baik buat dia? Maka lihatlah kepada kelebihan istri dan tidak melihat kepada kekurangan. Mungkin ada yang memiliki istri nggak pandai memasak. Ada. Masakan istri kurang enak. Tapi jangan dilihat sana. Dia tidak bisa masak. Tapi dia bisa bersolek. Masya Allah. Masak bisa pembantu. Nah. Mungkin istrinya tidak pandai bersolek. Tapi istrinya pandai mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Anak-anaknya jadi pintar baca Quran. Alhamdulillah. Semua pasti memiliki kelebihan. Begitu pula para wanita. Suaminya banyak kekurangan. Kadang-kala ada wanita yang mengeluh mengatakan, Ustaz, suami anak ini kalau ngomong kasar. Oke, itu cobaan buat engkau. Apa nggak ada kelebihan suamimu? Ada Ustaz. Dia walaupun ngomongnya kasar, tapi fulusnya Masya Allah Ustaz. Ya udah, lihat kepada kelebihannya. Dengan begitu lancar kehidupan ini jamaah. Dan Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Allah berbincang tentang benci. Konteksnya suami benci sama istri. Apa yang harus dilakukan? Fa in karihtumuhunna. Apakah kau ceraikan istrimu? La. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu ternyata ada kebaikan yang banyak di sana. Maka lihat kepada kelebihannya. Antum masih ingat. Setengah isi, setengah kosong. Sebagian orang melihat gelas ini setengahnya kosong. Ini orang yang hidupnya pesimis. Tidak bersyukur. Tapi ada orang yang selalu melihat kepada isinya. Walaupun isinya sedikit, selalu dia lihat kepada isinya. Masya Allah, masih ada isinya. Alhamdulillah. Begitu pula istri kita. Jangan ngelihat istri tetangga. Bismillah. Alhamdulillah. Lihat kepada kelebihannya. Kemudian yang keberapa? Keempat.
Jangan suka membanding-bandingkan pasangan hidup kita. Nggak perlu kau kalau ingin nasihat istri, tuh istrinya fulan Masya Allah. Istrinya fulan Masya Allah. Jangan sakit hati. Kau kasih nasihat dia, kasih nasihat. Sebagaimana Allah perintahkan. Fa'idhuhun, kasih nasihat istrinya. Tanpa perlu membandingkan dia dengan yang lainnya. Kita kalau dibandingkan dengan lelaki lain sakit hati. Kalau istri ngomong, bang, abang tahu bang. Sama suaminya fulana. Masya Allah bang. Dia kalau pulang selalu bawa oleh-oleh. Maksudnya suaminya nggak bawa oleh-oleh kalau pulang. Dia sakit hati. Maka suami akan mengatakan, kau ini istriku apa istrinya dia? Karena dia sakit hati. Nggak perlu membandingkan. Perbaiki istri, perbaiki suami dengan berikan nasihat tanpa membandingkan. Ini juga orang tua. Jangan suka membandingkan anaknya sama anak tetangga. Jangan. Akhirnya itu anak penuh kebencian sama orang tuanya. Kalau memang anaknya nggak pinter, nakal, sampaikan. Nak, kau jadi yang pinter nak. Mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh, yang baik. Tanpa menyebut, nah kau lihat tuh anaknya fulan. Masya Allah. Kalau disuruh sama bapaknya nurut, ini itu. Jangan. Tapi kasih nasihat dia. Kemudian yang selanjutnya, menutupi kekurangan. Kekurangan yang ada di pasangan hidup kita bukan untuk diumbar. Pakaian itu untuk menutup aib kita. Sebagian di antara kita itu nggak kenal sama orang lain. Bahwa di punggung temannya itu ada luka bekas bacok. Buruk punggungnya itu. Yang tahu siapa? Istrinya tahu. Begitu pula suami tahu dengan aib istrinya. Nggak perlu kau ceritakan. Kalau memang ada satu masalah yang engkau meminta solusi. Jangan cerita sama orang tua. Wanita punya masalah sama suaminya. Jangan cerita sama orang tua. Kenapa? Kasihan orang tua kita. Dia sudah capek membesarkan kita. Masih dikasih masalah sama anak. Kau udah dewasa. Carilah solusi. Berangkat ke orang yang alim. Ke orang yang kita lihat bagaimana sahabat-sahabat ketika ada masalah. Mereka datang menjumpai Rasulullah SAW. Cerita suamiku ini kayak gini Rasulullah SAW. Apa yang harus aku lakukan? Rasulullah SAW memberikan solusi dengan ilmu wal basirah. Tapi kalau kita curhat, apalagi curhat di Facebook. Curhat sama sohibnya yang nggak tahu sohibnya ini baik apa tidak. Kadangkala istri curhat sama wanita mengatakan, udahlah kau itu masih muda. Banyak lelaki yang siap meminangmu. Oh, rusak. Suami kayak gini kayak gitu masih bisa ditutupi. Untuk menjaga. Dan wanita harus kuat. Karena dia akan menjadi ibu buat anak-anaknya. Tidak perlu lagi dia mengeluhkan kondisinya kepada orang tuanya. Kepada kakaknya mungkin dia mengeluhkan thayyib. Sama orang yang bakal memberikan nasihat. Bukan menambah masalah. Karena ada seorang wanita yang curhat sama anak. Dia telepon sama anak. Hampir 45 menit dia telepon. Anak sampai panas kupingnya. Ini dia baru menikah. Dia ceritakan semua kekurangan suaminya. Anak lihat kekurangannya itu masih bisa ditoleransi. Anak ngomong, apa engkau masih mau sama suamimu? Mau, Ustaz. Ya udah terima dia. Insya Allah sabar. Engkau bukan berarti bercerai dapat lelaki yang lebih baik. Enggak. Ada orang yang keluar dari mulut macan masuk mulut buaya. Yang ada diterima. Akhirnya setelah selesai. Ustaz ini Umi mau ngomong. Ustaz. Oh ternyata dari tadi di speaker. Jadi Uminya itu dengar. Akhirnya anak ngomong sama ibunya. Ustaz masa laki kayak gini mau dilanjutkan Ustaz. Kata dia. Oh habis sudah. Anak ngomong, Umi kata dia, kesian dia Mi. Dia masih senang, biarkan insya Allah suaminya bisa diperbaiki. Soalnya Uminya juga janda. Masa Umi mau anaknya jadi janda juga baru setahun. Dan kesalahan suaminya itu kurang menghargai mertua lah. Apa? Tapi bukan suami yang mukul, enggak. Maka orang tua akhirnya nggak suka. Ya wallahu a'lam bagaimana selanjutnya. Maka cari orang yang memberikan nasihat, memberikan solusi tanpa menambah masalah. Antum harus pintar-pintar melakukan hal itu. Kemudian main tarik ulur. Kalau suami marah, istri jangan marah.
Kebanyakan istri, nggak kebanyakan istri, ada sebagian istri. Kalau suaminya marah, istri juga marah karena merasa dia nggak salah. Ustadz enak banget dia marahin anak, orang anak nggak salah. Iya, kau ini pasangan hidup yang bersama. Dua ruh dalam satu jasad sebenarnya. Ya udahlah, ketika suaminya marah, diam. Begitu pula suami, tatkala istrinya marah, usahakan suami diam. Ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pernah marah sampai ngangkat suara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membacakan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika Aisyah, kau itu subhanallah kurang ajar. Suamimu ngangkat suara, jangan. Dia ini lagi emosi istrinya. Kau diam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Pernah istrinya sampai memecahkan piringnya. Biar di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di depan para sahabat. Sangat memalukan tindakan istri seperti itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Beliau hanya mengatakan, gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu. Beliau diam. Selesai. Tapi kalau diperpanjang jadi panjang amarahnya. Maka suami harus tahu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, idza ghadibtu faraddin wa idza ghadibti raddaituki. Kalau aku lagi marah, tolong kau dinginkan aku. Kalau kau lagi marah, aku akan mendinginkan engkau. Artinya gesekan akan terjadi di dalam rumah yang membuat salah seorang akan marah. Tapi ketika faham tugas masing-masing, saling mendinginkan. Suaminya marah, jangan dikasih bensin. Kebakaran itu. Tapi dengarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Buat siapa? Buat yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Maka urusan rumah tangga itu nggak usah sering debat sama istri lah. Karena kalau debat cuma urusan empal gentong. Ribut sama harimnya. Kata harimnya, kata istrinya, empal paling enak nih di tempat ini. Oh enggak. Yang paling enak di tempat sana. Ribut. Oh kau belum pernah makan yang di sana. Akhirnya bisa bercerai gara-gara itu jemaah. Gara-gara empal gentong. Ada suami istri diceritakan dia lagi nonton bola. Ada orang-orang yang suka nonton bola. Si istrinya nih suka sama klub yang satunya. Si suami klub yang satunya. Lagi nonton ternyata klub jagoan si istri gol. Masuk. Apa kata istrinya? Gol. Kata suaminya anti tolik. Engkau aku ceraikan sudah. Diceraikan istrinya. Sakit hati dia. Suaminya suka sama ini. Bang, yang kau sukai itu aku sukai. Selesai. Kenapa harus ribut? Para jamaah rahimakumullah, orang kalau baru menikah biasanya masih manis semuanya. Makanya disebut syahrul asal, bulan madu. Antum jangan mau bulan madu. Bulan madu ini, wallahu a'lam, kalau anak kaji nggak ada dalam Islam bulan madu. Kenapa? Orang hidup 20 tahun madunya cuma 1 bulan. Sisanya empedu. Enggak. Maka dalam Islam sampai mati madu. Itu intinya. Biasanya orang kalau baru menikah Masya Allah. Manggil istrinya saya. Adik, Masya Allah. Udah 2 tahun udah mulai agak melar. Gendut. Sedidut. Kesian tuh istri. Cinta dan kasih sayang sudah hilang, jangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-kalimatu thayyibah sadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Istri kita. Berikan itu panggilan yang baik-baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang yang beriman itu lisannya nggak suka melaknat. Nggak suka mencela, nggak keluar omongan yang jorok dan kotor, enggak. Itu seorang yang beriman.
Apalagi dia keluarkan kata-kata itu untuk pasangan hidupnya. Ibu anak-anaknya. Wah, istri juga seperti itu. Panggillah suaminya dengan panggilan-panggilan yang indah. Apa saja lah. Anda pernah cerita dulu ya. Ada suami istri yang bulan madu. Benar bulan madu dia. Bulan madu di sebuah hotel. Villa mungkin. Tahu-tahu istrinya keluar dari kamar mandi kesandung. Kan ada kamar mandi yang agak tinggi ya, dia nggak ngelihat, dia tersandung, jatuh. Itu digendong sama suami, dibawa ke tempat tidur, dipijat, masya Allah. Romantis nggak romantis? Romantis. Setahun kemudian istrinya kepingin mengulangi keindahan itu. Bang, kita nggak ke, aku berangkat, kata suaminya berangkat ke sana. Subhanallah, perempuan ini sama, jatuh lagi, terpleset. Suaminya pegang koran sambil ngelihat istrinya. Emangnya kau nggak punya mata? Hilang jamaah, hilang jamaah. Karena selesai. Maka jangan mau sama bulan madu sampai mati madu. Rasulullah SAW itu makan bareng istrinya. Makan. Para suami ini yang baru nikahnya bukan baru nikah ya. Paling tidak sampai sekarang usahakan kalau makan sama istri satu piring tetap. Jangan beli meja makan yang besar. Istri di pojok, suami di sini. Jauh-jauhan. Rasul SAW satu piring, gelasnya cuma satu. Makanya kalau bisa pengantin baru itu gelas cuma satu, piring cuma satu. Makan di situ. Rasul SAW pernah minum. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kuntu ashrabu wa ana haid. Aku pernah minum dalam kondisi haid. Artinya Aisyah nggak bisa dipakai. Kemudian gelasku itu aku berikan kepada Rasul SAW. Apa yang terjadi? Fawada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Rasul SAW mencari bekas mulutku di gelas itu. Beliau letakkan bibirnya di tempat bibir Aisyah minum jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita cari gelas baru. Minta gelas baru sama bekas istrinya nggak mau. Kembalikan itu. Mandi Rasulullah SAW. Mandi berduaan. Biasanya kemanten baru mandi berduaan. Setelah itu ngantri. Kau duluan lah. Aku nanti aja mandinya. Subhanallah. Maka kembalikan masa-masa yang indah dalam kehidupan itu. Kemudian yang terakhir saling mendoakan. Kita punya kekurangan. Istri kita punya kekurangan. Kadangkala ada istri yang suaminya, Ustaz suami ana Ustaz, nggak mau ke masjid. Kadangkala ada suami mengatakan, Ustaz istri ana ini susah masih suruh pakai kerudung yang syar'i. Ada ujian-ujian seperti itu. Dan memang Allah menjadikan kehidupan ini sebagai fitnah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka doakan atau melihat kondisi suaminya nggak benar doakan. Si suami melihat kondisi istrinya nggak benar doakan. Dan jangan meremehkan doa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku pasti aku kabulkan. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada murid-muridnya agar muridnya tidak meremehkan doa. Beliau mengatakan atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidha'u. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau meremehkan, menyepelekan doa? Engkau sepelekan itu doa. Dan engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa. Doa itu adalah sihamul lail, la tukhti. Adalah anak panah di malam hari yang gak pernah salah. Tepat sasaran. Karena Allah mengatakan astajib lakum. Tepat sasarannya. Cuma ada waktu. Kadangkala kita tidak sabar menunggu waktu itu. Saling mendoakan dan para suami jadilah orang yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, bukan sama sohibnya, bukan sama temannya, bukan sama anak buahnya, bukan sama tetangganya, tapi sama istrinya. Kita nih kalau di luar rumah bisa pakai topeng. Ana nih bisa tebar senyum di sini. Oh,
Oh, Masya Allah. Sejam 2 jam ketemu antum. Tapi di rumah 24 jam sama istri kali berapa tahun. Kita tidak bisa menyembunyikan kepribadian kita di depan istri kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Dan aku orang yang paling baik kepada istriku. Kata Rasulullah SAW. Beliau jahit sandalnya sendiri. Beliau bantuin Aisyah urusan rumah. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa terus bersama keluarga kita. Bersama anak-anak kita. Sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terus terang kebahagiaan tidak akan sempurna. Tatkala orang tua melihat anaknya ada di penjara. Ketika orang tua melihat anaknya di rumah sakit. Bagaimana kalau orang tua melihat anak atau istrinya di dalam neraka? Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab.